Dalam gereja Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam ibadah daring hari ini. Mari kita mau satukan hati dalam doa, kita mau fokuskan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di situ, di ruang tamu, di ruang belajar, ruang kerja, dimanapun kami berada Tuhan saat ini, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, tidak hanya wajah-Mu yang kami temukan, tetapi kami temukan tangan-Mu, kami temukan pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Kami bawa hati kami Tuhan saat ini, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, beracaralah Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia, kasih-Mu Tuhan sungguh sangat sempurna. Mari kita mau sembah Dia dimanapun saudara berada saat ini. Kita mau bawa hati kita, hidup kita, biarlah Tuhan melawat setiap kita hari ini. Ya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah bertata di atas pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, terus melawat setiap kami. Bukakan mata rohani kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, memimpin kami Tuhan, untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Engkau juga sudah persiapkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini hikmat Tuhan, berikan kami juga hikmat Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh kami pahami, terlebih kami praktekkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Gereja Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusa Amin Supardi. Selamat berbakti di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga hari ini kita semuanya, baik yang ada di gereja maupun di rumah, betul-betul mempersiapkan hati kita sebagai hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan saya sampaikan menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan, saudaraku, malam hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Nanti Saudara Joko akan membacakan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Silakan Saudara Joko. Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai 10 ya. Ibrani 5 ayat. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani ayat pasal 5 sampai 10. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau baca seluruh dari pasal 1 dan pasal 2, di situ ada satu penjelasan tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Di pasal 1 surat Ibrani ini, Rasul Paulus menjelaskan ketuhanan Tuhan Yesus, kealahannya. Sedangkan di pasal yang kedua itu kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Allah kita itu harus menanggalkan kealahannya untuk menjadi manusia? Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hal itu, bahwa dia yang Allah menjadikan dirinya menjadi manusia untuk menggantikan kita manusia yang berdosa, supaya melalui pengorbanannya kita ini dapat ditebus. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara dia. Pada hari Jumat dan hari Minggu kita sudah membahas tentang bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya, rela mati untuk menebus kita. Kemudian pada hari Minggu Paskah dia bangkit supaya iman kita itu tidak sia-sia. Nah, penjelasan lebih jauh pada malam hari ini, kita mau tahu bagaimana proses Tuhan itu merendahkan diri untuk menebus saya dan saudara. Di situ dikatakan dia itu yang Allah, suruhku, itu direndahkan, merendahkan dirinya. Untuk apa? Supaya kita yang berdosa ini dapat ditebus oleh Tuhan. Kita melihat, suruhku, kita ini sebenarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar Tuhan. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Kemuliaan Allah itu yang memungkinkan manusia itu memiliki kuasa. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1, pada saat penciptaan itu Tuhan menjelaskan bahwa dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dan memberikan kuasa kepadanya. Nah, untuk itu mari kita mau baca di dalam satu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Amin, saudaraku. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Itu ditugaskan untuk mengelola bumi ini, mengusahakan bumi ini, berkuasa terhadap ciptaan-ciptaan lain. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi ini. Tetapi karena manusia memberontak terhadap Allah, maka kemuliaan Allah, kuasa Allah itu sirna dari kehidupannya. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus turun dan menjadikan dirinya sebagai manusia untuk mengembalikan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Supaya manusia ini dapat berkuasa kembali, terutama di masa kekekalan. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya dan Petrus bertanya, apa yang dapat kita peroleh dengan mengikut Engkau Tuhan? Tuhan Yesus berkata, saat ini apa yang kamu tinggalkan karena mengikut aku, kamu akan mendapatkannya 100 kali ganda. Dan masa yang akan datang, masa pemulihan, kamu akan duduk di atas 12 kursi dari suku Israel untuk memimpin suku Israel. Jadi Tuhan itu datang, saudaraku, menjadi manusia untuk mengembalikan kuasa itu yang hilang dari kehidupan kita, untuk kita ini manusia berkuasa kembali. Luar biasa Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Waktu Dia menciptakan kita, kemudian kehilangan kemuliaan Allah karena kesalahan kita, Dia rela mati untuk mengembalikan kuasa yang hilang itu demi kasih-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat manusia diberikan kuasa oleh Tuhan dan jatuh dalam dosa, kuasa itu hilang. Akibatnya kekuasaan dunia ini diambil alih oleh iblis. Itu sebabnya dunia ini kacau balau, enggak karu-karuan, karena dipimpin oleh seorang yang pembunuh, pendusta, yaitu iblis. Nah, Tuhan ingin mengembalikan kuasa itu di dalam kehidupan kita, dan satu kali kelak Dia bersama-sama dengan kita akan memimpin di dalam bumi dan langit yang baru. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah melakukan satu usaha, suatu korban, dengan berkorban bagi dirinya. Ya, manusia yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan kembalikan lagi. Itu sebabnya Dia melakukan hal-hal apa, saudaraku? Dia memulihkan kita dengan apa? Membawa banyak orang kepada kemuliaan berdasarkan kasih-Nya, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Jadi kemuliaan itu dikembalikan di dalam kehidupan manusia bukan karena manusia telah berbuat baik atau menyenangkan hati Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Nya. Perbuatan-perbuatan Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan dan menyelamatkan kita, yaitu menyempurnakan karya keselamatannya untuk orang-orang tebusannya. Dan juga Tuhan memulihkan kembali manusia yang kehilangan kemuliaan Allah dan mengembalikan kemuliaan itu bagi dirinya, bagi diri manusia, itu dengan apa? Membimbing orang-orang kepada keselamatan.
Jadi suruhku, sarana sudah disiapkan, juga kekuatan, kuasa-kuasa diberikan kepada manusia untuk manusia ini dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita suruhku sudah ditebus oleh Tuhan dan Tuhan telah bangkit dan kita tidak mau hidup benar, bukan salah Tuhan, tetapi karena kita tidak mau mendengar, tidak mau taat. Sebab Ibrani pasal 2 tadi mengatakan, dan pasal 1 itu mengatakan kalau orang yang tidak taat kepada firman itu, tidak ada suruhku ya sesuatu yang tidak mungkin dia itu terlepas dari hukuman itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kita ini manusia adalah manusia yang patut dilaknat oleh Tuhan, patut dihukum oleh Tuhan, patut menerima kematian kekal. Tetapi oleh kasih-Nya Dia turun. Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa di pasal 1 itu turun menjadi manusia, bahkan direndahkan lebih rendah daripada malaikat. Ingat, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita sudah melihat langkah-langkah Dia berkorban, saudaraku, memungkinkan kita itu dapat berdamai dengan Tuhan. Dan setelah kita berdamai, Dia membawa banyak orang ya pada kemuliaan. Dikembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu di dalam kehidupan kita, menyempurnakan keselamatan berdasarkan kuasa-Nya dan kasih-Nya, membimbing orang-orang kepada keselamatan untuk dijadikan pemimpin masa kekekalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan merendahkan dirinya, maka Allah meninggikan Dia. Di dalam Filipi dikatakan, karena Dia merendahkan diri, mati dan menebus kita, maka nanti satu kali kelak ya, setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi mumpung sekarang saudaraku, mumpung masa kemurahan, mari kita memiliki pengertian yang luar biasa tentang siapa Dia, supaya kita menghormati, kemudian kita melakukan segala kehendak-Nya, dan itu semuanya kita lakukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi semata-mata untuk keselamatan diri kita sendiri. Puji nama Tuhan, karena Dia rela merendahkan dirinya, saudaraku, akibatnya Allah meninggikan Dia. Saya sudah katakan tadi, Filipi mengatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu sebabnya apa-apa yang Dia telah lakukan di dalam menyelamatkan kita ini, satu, menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya untuk berkuasa memerintah alam semesta. Nanti Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bukan datang lagi sebagai orang yang akan disalibkan, orang yang akan merendahkan diri, tetapi Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang akan menjadi hakim terhadap semua ciptaannya. Dia telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya. Tidak ada yang tidak takluk kepadanya. Yang kedua, Dia ditinggikan dan mampu untuk menguduskan segala sesuatu di bawah segala sesuatu ya umat-Nya, supaya umat tebusannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya,
Jadi Tuhan itu menguduskan umatnya yang sudah ditebus dengan darahnya. Dia menebus kita dengan darahnya, dan penebusannya itu karena dia punya kuasa mampu untuk membebaskan kita, mampu untuk melepaskan kita dari perhambaan kuasa dosa. Yang ketiga, anak manusia ditinggikan dengan melakukan apa? Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut yang menakutkan. Ya, di ayat 14, tolong Saudara Joko tolong bacakan supaya jelas akan hal ini. Efesus 2 Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat yang ke-14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, dia ditinggikan dan berkuasa. Saudaraku, siapa yang mampu mengalahkan iblis? Tidak ada kecuali Allah, kecuali Yesus. Saudaraku, kita melihat pada saat kita diciptakan, saudaraku, serupa dengan gambar Allah, tetapi oleh tipu muslihat iblis, kita ini kalah, kita ini takluk kepadanya. Jadi tidak ada kekuasaan yang mampu menaklukkan iblis ini kecuali Tuhan. Itu sebabnya pada saat dia menaklukkan, saudaraku, kuasa iblis telah dikalahkan, dan kita anak-anaknya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Selanjutnya, saudaraku, setelah dia ditinggikan karena dia telah melakukan ini. Dia layak ditinggikan karena dia sudah melakukan ini, yaitu membebaskan umatnya dari perhambaan dosa. Ayat yang ke-15. Ibrani 2 ayat yang ke-15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, orang-orang seumur hidupnya takut kepada maut ini, itu diperhamba oleh maut itu. Ini Tuhan bebaskan. Luar biasa, saudaraku. Seharusnya kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan tidak punya ketakutan lagi dengan kuasa-kuasa iblis. Kalau ada rayuan-rayuan yang iblis yang seakan-akan nikmat bagi daging, ketahuilah itu tujuannya untuk membawa kita kepada kematian. Sebab Alkitab telah berkata bahwa iblis ini pencuri, datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Jadi dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi segala sesuatu, apa-apa yang dia tawarkan kepada kita, tujuannya untuk membunuh kita. Tetapi saudaraku, oleh karena Kristus telah merendahkan diri, mati di salib untuk menebus kita, sekarang dia berkuasa untuk menghancurkan kuasa iblis ini. Lanjutnya, saudaraku, Tuhan Yesus ditinggikan dan menjadi imam besar untuk mewakili manusia berdamai dengan Allah. Ayat yang ke-17. Ibrani 2 ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Kita ketahui, saudaraku, imam besar ini
tugasnya adalah memperdamaikan. Pada saat ada orang berdosa pada masa-masa Musa, saudaraku, orang Israel itu diadakan korban, dan imam besar ini masuk di dalam ruangan Maha Suci untuk memperdamaikan orang-orang Israel yang berdosa dengan Allah. Nah, hal ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berperan sebagai imam besar, bukan lagi anak domba yang dipersembahkan untuk dikorbankan sebagai persembahan korban keselamatan dan korban penebusan dosa, tetapi darahnya sendiri. Nah, itu sebabnya dia pantas untuk mewakili kita menjadi imam besar, mewakili kita manusia menjadi imam besar untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Luar biasa tindakan Tuhan kita, saudaraku. Itu sebabnya kita patut untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih, bahkan mengabdikan diri kepada Dia, karena Dia telah berbuat yang terbaik bagi keselamatan kita. Kemudian Dia itu ditinggikan karena apa? Menolong orang percaya ketika mereka tidak mampu menghadapi segala cobaan. Saya sudah katakan, saudaraku, kalau iblis mencobai kita, gagal dan gagal lagi. Kita yang gagal, kita gagal dan gagal lagi. Tetapi, saudaraku, Tuhan telah mengalahkan itu semuanya. Semu daya iblis itu dikalahkan dan menolong kita orang percaya untuk apa? Untuk mampu menghadapi. Itu sebabnya di dalam Yakobus, kalau tidak salah, itu mengatakan, rendahkanlah dirimu kepada tangan Allah yang kuat. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudaraku, kita itu perlu ya berpaut kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau kita sudah merendahkan diri kepadanya, Dia yang akan menolong kita, ya, memampukan kita untuk melawan semu daya iblis ini yang membinasakan. Nah, sebagai aplikasi jemaat Tuhan, saya minta untuk merenungkan hal ini, saudara. Perhatian Tuhan kepada manusia terbukti dari kesediaannya direndahkan untuk menaklukkan maut, supaya manusia dimuliakan dan diselamatkan. Untuk itu Rasul Paulus berpesan melalui surat Ibrani. Apa inti surat Ibrani kepada kita orang-orang percaya? Yaitu agar orang yang sudah ditebus dari maut memperhatikan, mentaati firman Tuhan. Kita dituntut untuk mentaati. Nah, hal ini, ayat ini sangat penting. Saya sudah sebutkan tadi, saudaraku, tetapi kita perlu baca ayat ini, ayat yang kedua. Ibrani 2 ayat yang kedua. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, kalau kita tidak taat akan firman, mendapat balasan yang setimpal, mendapat hukuman, saudaraku. Ya, tetapi jangan sampai, saudaraku, kita ini melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman itu. Anak-anak Tuhan jangan sampai karena menaati firman Tuhan karena takut dengan konsekuensi hukuman yang akan dijatuhkan kepada kita. Kita tidak boleh begitu.
Kita harus tahu bahwa kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia lebih dahulu telah mengasihi kita dengan rela berkorban. Kemuliaannya Dia korbankan, jiwanya Dia korbankan, tubuhnya Dia korbankan demi untuk keselamatan saya dan saudara. Pesan yang kedua dari surat Ibrani, yaitu mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan dengan takut dan gentar. Nah, ini memperjelaskan inti yang pertama tadi, bahwa kita mengerjakan keselamatan kita bukan karena takut dengan hukuman itu, tetapi karena kita takut dan gentar. Kata takut di dalam Alkitab ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seringkali maksudnya adalah menghormati Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan. Bukan takut dalam arti medeni, menakutkan, tidak, hormat. Jadi keselamatan yang kita lakukan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita lakukan bukan karena takut akan hukuman yang Tuhan akan berikan, tetapi karena kita mengasihi Dia. Nah, kiranya renungan singkat dari firman Tuhan yang bertemakan merendahkan untuk ditinggikan, merendahkan dirinya untuk ditinggikan, itu akan menjadi berkat buat kita, menjadi renungan bagi kita untuk kita semakin mengenal siapa Dia yang telah mati, bangkit demi untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Hanya firman Tuhan sampai ini, dan mari kita masuk di dalam doa. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Benar Bapa dalam sorga, anugerah-Mu begitu berlimpah dalam hidup kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami yang telah memberontak karena ingin seperti Engkau, sehingga kami jatuh dalam dosa dan kehilangan kuasa yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami. Engkau turun menjadi manusia untuk menebus kami, supaya kemuliaan Allah yang membuat kami memiliki kekuasaan dapat dikembalikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini membuat kami juga semakin rendah hati, karena Engkau adalah Allah yang rendah hati. Turun menjadi hamba, menjadi manusia, rela mati buat kami, supaya kami yang patut dapat hukuman kekal kembali memiliki kemuliaan Allah dan kuasa untuk bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang telah hamba sampaikan, Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh kepada seluruh jemaat, bahkan pendengar, untuk semakin tahu akan dalamnya kasih-Mu, dan mereka semakin mengasihi Engkau dengan mentaati seluruh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang telah ambil bagian, sehingga acara ini dapat terselenggara. Tuhan pakai mereka semuanya, baik itu Saudara Weni, Saudara Billy, Saudara Brian, Saudara Matius, Saudara Joko. Tuhan, kami melakukan ini karena kami mengasihi Engkau. Kami mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak menuntut apa-apa dari apa yang telah kami lakukan, sebab apa yang kami lakukan ini tidak sebanding dengan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengerti akan kasih-Mu. Ini merupakan anugerah besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hal ini semakin Tuhan tanamkan di dalam diri kami, sehingga kami memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran Allah. Bapa, sebelum hamba akhiri ibadah kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda dengan masalah virus corona. Tuhan, ini bukan berlaku hanya untuk negara kami, tetapi melanda seluruh dunia, dan ini memberikan kami pengertian bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat nyata. Biarlah kami semakin mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan, sehingga satu kali kelak pada saat Engkau memerintah, kami juga akan merintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai Bapak Presiden dan Wakilnya untuk berhikmat mengatur ini semuanya, terutama Menteri Kesehatan Bapak Terawan. Dia adalah anak-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia supaya dapat menanggulangi masalah virus ini yang melanda bangsa kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya dalam menggembalakan jemaat, kami tidak mencari keuntungan bagi diri kami,
tetapi membimbing jemaat di dalam takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat yang ada di rumah. Tuhan jamah mereka. Mungkin mereka dalam keadaan tidak bekerja karena banyak sekali PHK terjadi Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan tetap akan memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera, dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus akan melimpah di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semua.